Halo, masih di channel berfiske.com, masih dengan Kak Owen pastinya ya. Oke teman-teman, melanjutkan pembahasan tentang mekanika kuantum. Kita akan lanjutkan tentang partikel kuantum ya. Jadi bab ini saya bahas tentang, kita berkenalan tentang besaran yang nanti akan sering dipakai di mekanika kuantum ya. Yang kalau di dalam mekanika kuantum biasanya besaran fungsi gelombang ya, yang ada dalam persamaan Schrödinger psi ya, dilambangkannya. Nah, tapi esensi atau maknanya dari partikel kuantum itu seperti apa, saya akan menjelaskan dulu ya. Nanti kedepannya baru masuk ke mekanika kuantum yang lebih lanjut ya. Oke, jadi partikel kuantum inilah menjadi sebuah cikal bakal ya, pengenalan tentang fisika kuantum ya. Partikel kuantum itu merupakan sebuah fenomena di mana partikel mempunyai sifat gelombang, atau dengan kata lainnya dualisme gelombang. Dualisme gelombang. Oke, jadi partikel kuantum ini, kuantum itu dengan kata lain kuanta ya. Kuanta itu terpaket-paket, terdiskriptisasi ya. Jadi besaran atau satuan yang melambangkan sebuah kuantitas yang kecil itu namanya kuanta ya, kuanta. Oke, kuanta. Nah, kalau banyak jamak itu namanya kuantum. Oke, namanya kuantum. Jadi ini berkaitan entitas yang sangat kecil. Jadi ini entitas yang kecil, entitas kecil. Makanya kuantum ini berkaitan dengan fenomena yang mikroskopik ya. Nah, fenomena dualisme gelombang telah dibuktikan teman-teman ya, dengan adanya percobaan-percobaan, misalkan efek fotolistrik ya, efek listrik ya. Kemudian adanya lagi misalkan sebuah difraksi elektron. Nah, kalau efek fotolistrik itu menunjukkan sebuah gelombang ya, bersifat seperti partikel ya. Jadi kalau yang ini berarti gelombang bersifat partikel. Gelombang bersifat partikel. Karena apa? Karena kalau dalam metode ini, efek fotolistrik ini menyatakan bahwa si gelombang ini berupa paket-paket diskrit teman-teman. Jadi yang namanya foton. Jadi dia datang, sinarnya berupa sebuah paket-paket kecil gitu, yang dinamakan ini foton teman-teman ya. Dan dia menumbuk sebuah logam ya, dan punya energi dan momentum yang terpaket-paket juga, terdiskritisasi ya. Jadi energinya terkuantisasi ya, terpaket-paket gitu ya, momentumnya juga sama ya. Sehingga hal inilah dimiliki oleh partikel. Nah, sehingga asumsi lainnya gelombangnya punya sifat partikel. Oke, metode lainnya itu difraksi elektron dengan percobaan Davison Germer gitu ya. Nah, jadi percobaan ini menyatakan bahwa si elektron itu kan partikel, tetapi ternyata dia berdifraksi teman-teman. Jadi kalau ini partikelnya ya, partikel bersifat gelombang ya. Jadi dia punya sifat difraksi. Kan kalau interferensi atau difraksi itu fenomena untuk mengamati sebuah gelombang. Nah, si elektron ya ternyata punya sifat seperti itu. Nah, berarti ini terjadilah dualisme gelombang ya. Manfaatnya sekarang banyak ya. Kalau difraksi elektron ini berkaitan dengan mikroskop elektron misalnya. Jadi si elektron tembakan dengan panjang gelombang tertentu ya, dan metodenya sangat bagus ya. Ketelitiannya lebih canggih ya, lebih akurat, lebih sensitif dibanding yang mikroskop yang optik misalnya. Oke. Nah, kemudian dalam bab ini, video ini saya akan membuktikan sebuah karakteristik dari gelombang yang dia bisa membuktikan adanya partikel. Artinya si gelombang itu punya sifat partikel. Oke. Jadi kita akan mencoba metode bahwa si sebuah gelombang ya punya sifat partikel. Gelombang mempunyai sifat partikel. Nah, kita akan mencoba metode ya, sebuah metode ya. Kalau ini kan memang sebuah percobaan dan telah dibuktikan ya, dengan munculnya sebuah persamaan yang fenomenal yang mendasari adanya hubungan dualisme gelombang ini, partikel kuantum ini. Nah, seperti ini
Ini adalah panjang gelombang de Broglie ya yang fenomenal. Ini momentum teman-teman. Momentum punyanya siapa? Punyanya partikel. Jadi ini sifat yang punyanya partikel momentum. Nah, kalau lambda ini punya sifatnya dari gelombang ya, gelombang. Ini de Broglie, panjang gelombang de Broglie. Oke. Nah, sekarang kita coba analisis tentang apakah bisa gelombang mempunyai sifat partikel. Oke. Yang pertama kita cek dulu tentang karakteristik dari partikel. Karakteristik partikel ideal. Partikel ideal seperti apa? Partikel ideal. Kemudian karakteristik dari gelombang ideal seperti apa? Gelombang ideal. Nah, gimana teman-teman? Kalau dia partikel ideal. Nah, partikel ideal itu dia mempunyai apa teman-teman? Ukurannya 0 ya. Ukurannya 0. Itu idealnya gitu, ukurannya 0. Artinya apa kalau ukurannya 0? Artinya dia terlokalisasi ya. Terlokalisasi. Jadi artinya dia menempati sebuah ruang yang ada daerah tertentu, itu maksudnya ya, terlokalisasi. Nah, kalau gelombang ideal itu untuk satu gelombang ideal gitu ya, itu frekuensinya tunggal. Frekuensi tunggal, teman-teman ya. Tunggal, dan panjang gelombangnya adalah tak hingga ya. Panjang gelombangnya tak hingga. Panjang gelombang tak hingga. Gelombang tak hingga. Nah, atau istilah lainnya adalah dia tidak terlokalisasi, kebalikan dari partikel ideal. Ini jadi tidak terlokalisasi. Nah, sebenarnya ini sifatnya bertolak belakang, teman-teman. Nah, cuman kita akan buktikan apakah benar gelombang ini punya sifat dari partikel. Oke. Kita akan tinjau dari sifat gelombang ideal. Jadi kita punya sebuah gelombang ideal, teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi gelombangnya dia punya frekuensinya tunggal dan dia tak hingga, panjang sekali ya. Oke, ini X sama dengan 0. Misalkan di X sama dengan 0. Kemudian saya punya gelombang satu lagi. Ini gelombang satu. Gelombang ke-1. Nah, sekarang gelombang kedua dengan frekuensinya agak berbeda ya, agak sedikit berbeda. Oke. Nah, seperti ini loh, seperti itu. Nah, gitu. Kemudian saya superposisikan gelombang 1 dan gelombang 2. Gelombang 2. Teman-teman sudah paham tentang superposisi. Saya jumlahkan ya. Jadi ini tambah ini, ya, gelombang 1 tambah gelombang 2, ternyata apa yang terjadi? Ternyata akan terjadi seperti ini gelombangnya. Nah, gini teman-teman. Nah, gitu. Nah, ternyata ada sebuah fenomena, teman-teman. Nah, jadi ada dua peristiwa fenomena yang akan kita lihat di sini. Yang ini sama dengan yang ini. Nah, ini adalah pelemahan ya, amplitudo. Jadi ini destruktif sifatnya ya. Destruktif. Saling melemahkan amplitudonya. Nah, kalau yang ini berarti dia saling menguatkan atau konstruktif, interferensinya konstruktif. Nah, artinya kalau saya tambahkan lagi gelombang-gelombang yang banyak, dia akan terlokalisasi, teman-teman, dalam suatu daerah ini X dengan 0. Jadi kalau misalkan gelombangnya saya tambahkan bukan 2 gitu, jumlahkan banyak gitu, dia akan seperti ini, teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, ini salah gambar. Harusnya di X sama dengan 0 ya. Set. Nah, gitu. Nah, gini teman-teman. Oke. Jadi ini di X sama dengan 0, di X sama dengan 0. Gitu. Nah, inilah dinamakan metode paket gelombang. Jadi ini sebuah kumpulan grup gelombang. Ini dinamakan paket gelombang. Paket gelombang. Jadi probabilitas ya menemukan di X sama dengan 0 ya, di X tidak sama dengan 0 itu yang positifnya itu sama dengan yang negatifnya, sebelah kiri dan sebelah kanan sama probabilitas menemukannya. Nah, berarti di X sama dengan 0 dia terlokalisasi, ini ada nilainya ya, ada amplitudonya. Nah, berarti ini si gelombang ini mempunyai sifat dari partikel tadi apa namanya, teman-teman? Terlokalisasi.
Nah, ini. Jadi terbukti bahwa sebuah gelombang itu mempunyai sifat dari partikel, yaitu terlokalisasi. Itu metode pertama ya, dengan fenomena superposisi bentuk gelombangnya. Nah, sekarang akan coba bentuk yang lain ya, metode yang lain tapi masih dengan superposisi. Oke, saya akan jumlahkan dengan metode trigonometri ya. Oke, matematika trigonometri. Oke. Saya akan coba tulis seperti apa nanti hasilnya. Oke, jadi ini metode pertama ya. Metode pertama. Nah, oke. Metode pertama, sifat pertama. Nah, sekarang sifat kedua, apakah ada? Oke, kita coba cek dari kesamaannya. Y-nya adalah Y1, ya Y1 misalnya gelombang 1. A cos K1X min omega 1T ya. Nah, kemudian Y2-nya adalah A cos K2X min omega 2T. Nah, teman-teman superposisikan, jumlahkan. Berarti Y1 tambah Y2. Nah, jumlahkan di A cos K1X min W1T ditambah A ya, A cos K2X min W2T. Nah, ingat sifat trigonometri teman-teman. Cos A ditambah cos B. Nah, itu jadi apa teman-teman? Jadi 2 cos A min B per 2, teman-teman, cos A tambah B per 2. Nah, itu adalah sifat trigonometri. Oke. Berarti masukkan ke sini. Nanti kita punya Y-nya menjadi ini A-nya teman-teman, ini A-nya, ini B-nya. Nah, teman-teman hitung menjadi seperti ini. 2A cos ya. Nanti K1 min K2 ya per 2X gitu ditambah atau min ya. Min dalam kurung W1 min W2 ya per 2T. Oke, cos. Nah, ini jumlah K1 tambah K2 per 2X. Oke, negatif negatif W1 tambah W2 per 2 T, T-nya mana? Dikali T. Nah, seperti itu. Nah, teman-teman, yang ini ya, yang ini itu sebuah fungsi gelombang ya. Gelombang yang dia bilang gelombang dan frekuensi sudutnya adalah rata-rata dari gelombang itu. Ya, jadi di sini teman-teman akan melihat gitu nanti gitu kan. Dia akan menjadi rata-rata. Jadi frekuensinya akan menjadi setengahnya gitu. Kira-kira setengahnya gitu. Kalau ini 2 jadi setengahnya, jadi lebih pendek gitu. Begitupun bilangan gelombangnya jadi lebih pendek gitu, lebih kecil. Nah, tetapi yang akan kita tinjau adalah ini. Yang ini. Nah, ini adalah tidak lain adalah grup gelombang. Grup gelombang atau paket gelombang. Nah, grup gelombang ini yang mana teman-teman kalau digambar? Nah, grup gelombang ini yang ini. Nah, ini coba lihat teman-teman. Nah, ini. Nah, ini. Dan oke. Nah, yang ini, yang amplopnya gitu kan. Oke. Nah, ini nama ya, ini adalah yang tadi yang udah kita tulis. Jadi ini adalah 2A cos delta K per 2T min delta omega per 2T. T-nya di dalamnya T. Nah, jadi delta K-nya di sini apa delta K tadi? Nah, delta K itu tadi apa? K1 min K2. Sama delta omega juga. Omega 1 min omega 2. Oke. Nah, kemudian kita udah mengenal teman-teman yang namanya kelajuan fase ya. Kelajuan fase, V fase di gelombang ya, udah belajar omega per K atau koefisien yang T dibagi koefisien yang K. Seperti ini. Nah, di dalam grup gelombang, yang ini paket gelombang, berarti kita punya dong kecepatan grup. Kecepatan grupnya berarti apa teman-teman? Berarti delta omega per delta K. Nah, kalau dia banyak, gelombangnya banyak sekali, jadi bilangan gelombangnya banyak dong. Bilangan gelombangnya banyak ya. Berarti kita limitkan di mana delta K-nya banyak sekali dari delta omega per delta K. Nah, ini tidak lain menjadi sebuah turunan. Ingat ya definisi turunan ya. Di matematik di kalkulus ini menjadi dw per dk. Nah, berarti V grupnya adalah seperti ini. Nah, kita cari trik yang lain agar kita mencoba menghasilkan sesuatu ya. Ini belum menghasilkan sesuatu. Oke, kita lanjutkan ke sini misalnya di sini. Oke, nah ini di sini kosong. Oke, nah berarti V grupnya ya kita kalikan dengan H bar, suatu entitas baru ya.
suatu entitas baru, kuantitas baru H per 2 pi, ya, konstanta baru. Kita kalikan H coret per D apa tadi? D omega per H coret kali dk. Nah, H coretnya kita masukkan ke dalam turunannya. Berarti D H bar omega per D H bar dikali K. Nah, kemudian kita buka apa sih H coret omega sama H coret K. Nah, ini sama ini kita cari apa? Kita cari tahu H per 2 pi dikali 2 pi F. Nah, ini jadi HF atau jadi energi. Nah, kalau yang ini gimana? H coret K. Berarti H per 2 pi dikali 2 pi per lambda ya. Atau H per lambda itu apa? Momentum. Nah, berarti ini tidak lain adalah V, kecepatan grup itu adalah turunan energi per momentum. Nah, ini. Jadi dalam gelombang bahwa turunan dari energinya itu merupakan turunan energi terhadap momentumnya. Yuk kita akan coba analisis apakah sifat ini benar ada dalam partikel. Nah, coba kita analisis. Misalkan kita punya sebuah partikel, ya. Partikel sedang bergerak dengan kelajuan U, kecepatan U. Jadi partikelnya punya kecepatan U. Berarti energinya apa dong? Energi yang dimilikinya itu adalah kinetik atau P kuadrat per 2M. Dengan P-nya adalah massa dikali kecepatan. Nah, ini. Berarti kalau kita menggunakan hubungan ini, coba kita cari energinya diturunkan dengan momentumnya. Nah, berarti kita punya ini. Berarti D dalam kurung P kuadrat per 2M per dP. Ya, maksudnya turunan terhadap momentumnya. Ini tidak lain menjadi P per M. Nah, P per M itu apa? P per M adalah U. Nah, U itu adalah apa? Kecepatan partikel. Jadi ini kecepatan partikel. Ini kecepatan partikel. Sedangkan tadi apa? Turunan energi terhadap momentum, kecepatan grup. Oh, berarti kita bisa menarik kesimpulan bahwa sifat gelombang ini ya mempunyai sifat partikelnya sama. Kecepatan grup itu sama dengan kecepatan partikelnya, teman-teman. Oke. Jadi kita sudah membuktikan karakteristik yang lain ya yang dipunyai oleh gelombang ya dari partikel itu adalah tentang apa tadi? Kecepatan partikelnya sama dengan apa, teman-teman? Sama dengan kecepatan grup gelombang. Nah, ini. Jadi sifat yang keduanya sama ternyata. Ya, yang pertama terlokalisasi punya ya di partikel ada, di gelombang juga ternyata bisa terlokalisasi. Nah, di grup juga sama ya kecepatannya. Oke, itulah sebuah metode untuk membahas karakteristik dari partikel kuantum atau gelombang materi ya. Yang ini menjadi cikal bakal nanti memasuki dunia mekanika kuantum. Di dalam mekanika kuantum yang dibahas pasti tentang fungsi gelombang. Apa itu fungsi gelombang? Mencari kuantitas yang lain, nilai harapan, ekspektasi, normalisasi gitu kan, dan banyak lagi yang bisa dicari energinya dan sebagainya. Oke, tetap semangat untuk belajar fisika kuantum. Sampai jumpa, salam berfisika.com.